hama ya. Iya. Nah itu mengatasi hamanya bagaimana ya Kak? Kalau untuk penanaman bebarengan seperti ini. Kalau dari pengalaman saya nanam pakcoy sama selada itu hamanya berbeda Kak. Kecuali ulat ya. Kalau yang kutu-kutuan, tungau itu cenderung ke pakcoy. Tapi kalau selada itu biasanya hanya ulat. Ulat sama mungkin kalau pas lagi ada bekicot, dia juga hama di selada. Tapi kalau yang sawi-sawian, entah pakcoy, tambong, sawi pagoda itu lebih kompleks. Jadi kayak tungau yang di bawah daun, ulat, belalang itu. Dan itu penanganannya bagaimana? Apakah emang ada bibit yang misal genetiknya emang tahan terhadap hama atau ada penyemprotan begitu kalau untuk hidroponik sendiri? Kalau kami misi kami itu nggak menggunakan chemical pesticide. Jadi kalau misalkan mau disemprot pakai organik. Jadi organik pesticide bisa pakai neem oil dari pepaya, terus kita buat sendiri gitu. Jadi memang kalau di sini karena saya lebih concern menghasilkan sayuran untuk menunjang kesehatan masyarakat. Jadi saya sendiri juga sebagai konsumen tuh nggak mau ambil yang mengandung pesticide karena kan pestisida kimia kan ada residu yang 14 hari sebelum panen kan biasanya masih bisa nempel ke tanaman. Sedangkan petani kan juga, saya nggak menyebutkan secara umum tapi kan biasanya sebelum panen masih disemprot. Kalau di tempat kami nggak pakai chemical pesticide. Paling kalau ada hama diambil. Jadi kalau kutu-kutuan itu langsung digaduh ke tanaman, tapi kalau ulat gitu diambil ulatnya. Berarti kayak lebih ke kayak organik ya Kak, yang maksudnya enggak non kimia gitu. Kalau ini biasanya masih pupuk pabrik, cuma kalau treatment pengendalian hama nggak pakai chemical. Jadi resikonya memang lebih tinggi. Apalagi kalau lagi musim-musim kayak gini biasanya jamur ya, busuk batang, busuk akar gitu. Jadi musim juga pengaruh ya. Pengaruh. Untuk hamanya sendiri apakah ada per musim-musimnya gitu kan? Misal kalau hujan ada hama ini atau pas panas? Kalau hama, karena biasanya saya nanamnya itu ada yang saya sampaikan tadi. Konsepnya kalau bisa ada alhamdulillah, ulat itu aja sih Kak, tapi nggak tiap bulan aja. Alhamdulillah nggak tiap bulan ada ulat. Kalau begitu mungkin pas musim-musim agak lembab. Kalau pakcoy karena saya nggak rutin nanam, jadi kurang mempelajari apakah kemarau sama hujan sama. Tapi kalau dari pengamatan saya ketika saya nanam sawi-sawian itu cenderung selalu datang hamanya karena saya kan nggak nyemprot ya. Jadi tiap nanam pasti ada. Lebih ke itu kutu-kutu sama tungau. Kalau kira-kira perawatannya susah nggak Kak itu yang pakcoy ini? Kalau pakcoy cenderung lebih mudah sih Kak. Panennya juga cepat, lumayan. Kurang lebih ada bulanan. 35 hari setelah panen lah. Kalau mau yang agak berbobot ya, kalau konsumennya minta yang agak kecil ya paling 30-an hari. Benihnya kan juga ada yang baby pakcoy sama pakcoy yang besar-besar. Kaisun itu ya? Kaisun beda jenis dengan pakcoy. Mungkin itu saja sih ya. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Jadi